Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya pada mata kuliah pengembangan model pembelajaran berbasis IT. Mata kuliah ini berfokus pada pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran fisika yang lebih menarik dan mudah dipahami. Sebelum masuk pada proyek inti, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Surat Langodai dengan NIM 231424004. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Jadi, proyek yang saya kembangkan pada mata kuliah ini adalah edukasi visual melalui poster digital untuk memahami materi abstrak mata pelajaran fisika, terutama pada materi hukum Newton gerak. Lalu, sasaran penggunaannya yaitu siswa-siswi SMP dan SMA, dan bahkan juga bagi anak-anak yang mau belajar tentang materi hukum Newton gerak. Kemudian, saya mempunyai dua tujuan dari proyek saya, yaitu yang pertama, dengan membuat media pembelajaran digital berupa poster edukatif yang menarik secara visual agar siswa SMP dan SMA lebih mudah memahami konsep abstrak yaitu hukum Newton gerak. Dan yang kedua yaitu dapat mudah diakses kapan saja dan di mana saja, serta mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar melalui tampilan yang interaktif. Selanjutnya kita masuk pada bagian proses perancangan proyek. Nah, pada proses ini ada beberapa tahap-tahapnya, yaitu yang pertama adalah tahap analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini saya mulai mengidentifikasikan masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa SMP dan bahkan juga siswa SMA dalam mempelajari fisika. Jadi salah satunya yang saya gunakan atau yang saya kaitkan yaitu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, jadi sedikit cerita atau sharing, saya sendiri itu pada waktu saya masih di bangku SMP atau di bangku SMA itu, saya merasa kesulitan dan bahkan saya sangat benci sekali dengan materi fisika, karena menurut orang-orang itu atau menurut pandangan orang-orang itu materi adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Nah, jadi dari situ itu saya juga merasa bahwa iya, jadi ternyata benar ya, materi fisika itu sangat sulit. Dan nyatanya di dalam materi pembelajaran fisika yang saya pelajari di waktu SMP dan SMA itu, saya merasa sangat kesulitan. Jadi kesulitan yang saya alami yaitu terutama pada materi pembelajaran yang abstrak. Jadi untuk pemahaman materinya atau pemahaman konsepnya itu saya sangat rentan atau saya sangat kesulitan dalam memahami materinya ketimbang dengan materinya yang berupa persamaan yang digunakan atau rumusan yang digunakan. Jadi saya itu lebih sukanya di bagian matematikanya ketimbang dengan pemahaman konsepnya. Jadi di situ itu saya merasa sangat kesulitan dalam memahami materi abstrak pada fisika. Nah, jadi salah satu materi yang saya merasa sangat sulit yaitu adalah materi hukum Newton gerak. Nah, terutama pada proyek yang saya ambil ini. Nah, jadi kesulitan yang saya alami pada waktu itu adalah saya itu tidak bisa membedakan mana itu hukum Newton pertama, kemudian mana itu hukum Newton kedua, dan mana itu
hukum Newton ketiga. Jadi saya sangat sulit membedakan dari ketiga hukum Newton tersebut. Dan bahkan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga kadang saya suka bingung. Nah, ini semisalnya kayak ini penerapan untuk contoh hukum Newton pertama, tapi lah kenapa ini saya bisa bingung, ada kaitannya juga dengan contoh penerapan hukum Newton ketiga. Nah, jadi bingungnya saya itu di situ. Maka saya itu sangat merasa bahwa kesulitan yang saya alami itu sangat tinggi, yaitu sangat ya masih dibilang sangat rentan ya. Jadi saya itu merasa materi hukum Newton itu sangat sulit bagi saya sendiri. Lalu ketika saya berusaha untuk bergabung dengan teman-teman lain, itu mereka merasakan bahwa fisika itu selalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk apa saya membuat proyek saya ini supaya teman-teman itu tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Jadi harapan saya semoga dengan membuat proyek yang saya buat ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi abstrak, terutama pada materi hukum Newton gerak ini. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu adalah tahap merancang materi. Nah, pada tahap ini saya mulai merancang materi yang akan digunakan, yaitu saya mengambilnya atau menggunakannya dari sumber-sumber yang tertentu, yaitu misalnya saya menggunakannya pada Google, kemudian jurnal, ChatGPT, lalu saya juga menggunakannya berdasarkan catatan-catatan yang sudah saya pelajari waktu saya mengikuti mata kuliah mekanika analitik. Nah, di situ itu kami diajarkan atau kami diajarkan mengenai materi hukum Newton gerak. Nah, dari situlah saya bisa mengerti bahwa ternyata hukum Newton gerak itu kita bisa membedakannya dari sisi ininya, dan ininya. Nah, dari situlah saya bisa mengerti dari hukum Newton gerak itu sendiri. Kemudian dari sumber-sumber tersebut saya satukan dan saya mulai merancang dan menyusun materi pembelajaran yang saya buat dalam poster tersebut. Nah, dari yang pertama itu sejarah hukum Newton, kemudian yang kedua itu saya menampilkan bunyi dari hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton, dan di situ juga saya sertakan dengan video animasi dari ketiga hukum Newton tersebut. Lalu selain itu saya juga menampilkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu saya tampilkan juga dengan gambar-gambar yang sangat interaktif supaya teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah. Kemudian selain itu saya juga menampilkan latihan soal beserta pembahasannya. Nah, jadi teman-teman bisa memudahkan teman-teman dalam mempelajari materinya. Kemudian di akhir slide itu saya tampilkan juga kuis interaktif dari materi hukum Newton gerak yang saya buat tersebut. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap untuk mendesain dan pengembangan dari proyek yang saya buat tersebut. Nah, jadi proyek saya itu kan dijadikan sebagai poster yang interaktif. Nah, jadi untuk poster sendiri itu
saya mendesainnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian untuk materi lengkapnya yang ada di bagian poster yang paling bawah, yang paling bagian bawah poster itu kan tersedia barcode. Nah, itu di dalam barcode-nya itu saya menampilkan materi lengkapnya itu menggunakan aplikasi Flipbook. Nah, kemudian di bagian akhir slide dari materi lengkapnya itu kan tersedia kuis interaktif. Nah, kuis interaktif tersebut saya menggunakan aplikasi Wordfile. Jadi, untuk pengembangan proyeknya itu saya mulai dari aplikasi Canva terlebih dahulu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke Flipbook, lalu ke aplikasi Wordfile. Namun kembali lagi ke Canva karena proyek yang saya gunakan adalah poster interaktif. Nah, kemudian untuk tahap yang keempat yaitu adalah tahap uji coba. Nah, untuk tahap ini saya memikirkannya atau saya tiba-tiba duduk dan merenung dan tiba-tiba muncul ide baru. Nah, begini saja untuk tahap uji cobanya itu saya coba membagikan linknya ke teman-teman atau adik saya karena sebelum saya membagikan ke pengguna lain itu saya harus memastikan bahwa proyek yang saya gunakan atau yang sudah saya buat ini benar-benar tidak ada kendala sehingga di saat saya membagikan ke pengguna lain itu tidak ada kendala dalam dari saat membukanya sampai akhirnya lah. Lalu disitulah saya mulai membagikan link proyek saya ke adik saya atau teman-teman terdekat saya untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi ada tidak terjadi hambatan dalam membuka dari awal hingga akhir. Nah, lalu kata mereka ternyata tidak ada hambatannya. Nah, lalu saya langsung membagikan ke story WA saya karena di dalam kontak saya itu ada juga banyak anak-anak SMP dan SMA dan bahkan di saat itu juga saya membagikannya ke guru-guru alumni dari SMP saya dan SMA saya dan semoga proyek ini akan saya bagikan ke teman-teman lainnya yang membutuhkannya. Lalu kita masuk pada bagian simulasi penggunaan layanan. Nah, di sini itu ada 4 simulasi, yaitu yang pertama simulasi pada tampilan awal proyek, kemudian yang kedua itu simulasi pada menu tampilan pada materi yang lengkap, kemudian yang ketiga yaitu simulasi pengerjaan kuis pada materi yang lengkap, dan yang keempat yaitu adalah simulasi pada tampilan ketika sudah dibuat dalam website. Ini adalah simulasi penggunaan layanan yang pertama yaitu pada tampilan awal dari proyek saya yaitu poster interaktif. Nah, jadi teman-teman bisa melihatnya secara langsung di bagian slide ini. Nah, ini adalah poster interaktif saya, yaitu di sini sudah tersedia materi singkat berupa hukum Newton gerak dan tersedia juga barcode materi secara lengkap dan terstruktur dengan baik. Jika teman-teman mau mempelajarinya dengan lengkap, teman-teman bisa men-scan barcode-nya. Nah, di situ itu ada materi lengkap dari hukum Newton gerak tersebut. Kemudian ini adalah simulasi penggunaan layanan yang kedua yaitu tampilan barcode materi secara lengkap. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya tampilan awalnya itu seperti pada gambar di slide ini. Kemudian di sini juga saya sudah tampilkan link materi lengkapnya. Teman-teman bisa mengaksesnya dari link ini. Lalu
pada tampilan barcode ini itu tersedia berupa sejarah dari materi hukum Newton gerak, kemudian tersedia juga bunyi hukum pertama Newton, lalu hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga tersedia ada contoh soal beserta pembahasannya dan dari ketiga hukum Newton tersebut. Kemudian tersedia juga video-video animasi dari hukum Newton gerak. Lalu di sini juga tersedia barcode untuk kuis pada materi hukum Newton gerak tersebut. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya melalui link yang sudah saya tampilkan di slide ini. Kemudian ini adalah video simulasi cara membuka materi lengkap dari bagian poster tersebut. Jadi ini adalah tampilan awalnya, kemudian teman-teman bisa mengarahkan kursor ke panah bagian kanan bawah. Lalu ini adalah tampilannya. Yang pertama itu materi sejarah hukum Newton. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa melihatnya langsung materi jenis-jenis hukum Newton. Nah, di sini tersedia penjelasannya mengenai materi tersebut. Kemudian ada juga video animasi terkait hukum Newton pertama tersebut. Lalu di sampingnya juga ada materi yang sangat lengkap dan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Lalu jika teman-teman akan melanjutkan videonya bisa juga, karena ini sangat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman ke depannya. Lalu ini juga ada persamaan yang digunakan, teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Lalu ini ada contoh penerapannya. Nah, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Lalu ini ada hukum Newton kedua. Nah, di sini juga sudah saya sediakan video animasi terkait hukum Newton kedua. Lalu ada persamaan yang digunakan juga, dan ada bunyinya juga, dan ada penjelasan singkatnya. Lalu ini adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sebelahnya adalah hukum Newton yang ketiga. Ini juga sudah saya sediakan bunyi hukum Newtonnya, lalu materi singkatnya, dan ini juga ada video animasi terkait materi hukum ketiga Newton. Teman-teman bisa melanjutkan videonya sehingga teman-teman bisa mempelajarinya dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Kemudian ini ada contoh penerapannya dari hukum Newton ketiga. Lalu ini ada latihan soalnya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri dan mempelajari sendiri, karena ini sangat berguna bagi teman-teman. Lalu ini ada kuis interaktif. Nah, di sini sudah saya sediakan barcode-nya, lalu ada linknya juga. Maka teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan semoga bermanfaat. Lalu ini adalah simulasi penggunaan layanan yang ketiga, yaitu tampilan barcode kuis pada materi lengkap hukum Newton gerak. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada gambar ini adalah tampilan dari kuis hukum Newton gerak pada materi lengkap yang tadi. Kemudian saya juga sudah tampilkan pada slide ini link dari kuisnya, lalu teman-teman bisa mengaksesnya melalui link dari kuis ini. Kemudian dalam kuis ini itu tersedia 10 soal dari materi hukum Newton gerak. Kemudian tersedia juga nilai ketika sudah selesai mengerjakan kuisnya. Lalu di sini juga tersedia tambahan dari berapa menit atau berapa waktu yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan kuis tersebut. Lalu ini adalah video cara membuka kuis interaktif. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya dari materi pembelajaran yang sebelumnya tadi, maka teman-teman bisa membukanya sampai di slide yang paling terakhir. Kemudian teman-teman bisa men-scan barcode dari kuis interaktif tersebut atau bisa mengklik langsung pada link yang tersedia. Kemudian lalu ini adalah tampilan dari kuis tersebut. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa
melihatnya langsung dari video ini, kemudian teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian start. Nah, lalu muncullah soal-soal dari kuis tersebut. Kemudian teman-teman bisa mengkliknya pada bagian pojok kanan bawah itu untuk membuat tulisannya menjadi besar. Kemudian untuk cara menggunakannya atau memainkannya itu, teman-teman bisa mengklik salah satu jawaban atau pilihan dari soal tersebut, maka itu akan muncul tanda bahwa itu pernyataan itu benar atau bahkan pernyataan itu salah. Kemudian di situ juga sudah tersedia benar atau salahnya, jadi teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Oh, ternyata ini adalah jawaban yang benar, lalu ini adalah jawaban yang salah. Lalu teman-teman bisa melanjutkannya sampai di bagian nomor yang ke-10. Nah, ketika sudah selesai menggunakannya, itu teman-teman langsung mengklik di bagian kiri bawah yang ada tulisannya garis-garis 3, maka teman-teman akan mengkliknya, lalu tampilannya seperti ini ya. Pada menu-menunya seperti ini. Lalu kalian akan memilih di bagian yang submit answers. Nah, itu akan muncul poin yang teman-teman capai pada kuis interaktif tersebut. Lalu ada juga tersedia timer atau waktu yang teman-teman gunakan dalam mengerjakan kuis interaktif tersebut. Lalu ini adalah simulasi penggunaan layanan yang terakhir, yaitu adalah tampilan dari proyek saya ketika sudah dibuat dalam website. Nah, jadi ini teman-teman, saya juga sudah menyediakan link dari website saya, jadi teman-teman bisa mengaksesnya melalui link yang sudah saya paparkan di slide ini. Kemudian di sini juga sudah saya tampilkan tampilan awal atau menu awalnya dari website saya. Jadi di dalam website ini sudah tersedia menu awalnya atau menu mukanya. Nah, jadi di situ itu nanti teman-teman bisa melihatnya. Jadi itu tersedia ada 3 menu. Nah, untuk menu awalnya itu teman-teman bisa melihatnya dari gambar itu. Kemudian di sini juga ada tersedia menu untuk poster interaktif dari materi hukum Newton gerak. Nah, jadi di situ saya tampilkan poster saya pada menu yang kedua. Nah, kemudian untuk menu yang ketiga itu tersedia materi lengkap. Nah, di menu itu saya sediakan berupa barcode dan link dari materi lengkap tersebut. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya dari antara dua link atau barcode tersebut, karena nanti isinya sama. Itu saya tampilkan supaya bisa memudahkan teman-teman ketika handphonenya atau laptopnya jika menggunakan barcode tidak bisa, maka bisa menggunakan atau mengaksesnya melalui link, bisa supaya teman-teman bisa menggunakannya dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman. Kita lanjut. Ini adalah video untuk simulasi penggunaan layanan ketika proyek saya sudah dibuat dalam suatu link website. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya melalui video ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini itu tersedia 3 menu, yaitu yang pertama itu ada halaman muka. Kemudian ini halaman mukanya, teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Ini halaman muka, tampilan dari halaman mukanya. Nah, kemudian teman-teman ini ada juga untuk menu poster proyek. Nah, jadi untuk
menu poster proyek ini saya gunakan untuk menampilkan atau menambahkan poster dari proyek interaktif saya tersebut. Kemudian ini ada menu materi pembelajaran lanjut. Nah, ini tersedia ada barcode. Kemudian di sini juga tersedia ada link juga. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai pada penghujung video saya, yaitu pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari proyek saya yang saya buat ini adalah melalui model pembelajaran IT dari proyek yang sudah saya buat ini, saya jadikan sebagai salah satu alternatif dari media pembelajaran digital yang efektif dan inovatif. Kemudian harapan dari saya itu semoga dengan menggunakan proyek yang sudah saya buat ini dapat bermanfaat bagi pengguna di kalangan siswa-siswi SMP maupun SMA dalam mempelajari materi hukum Newton gerak. Kemudian semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam lagi tentang materi hukum Newton gerak, terutama bagi teman-teman yang tidak sekolah atau bahkan teman-teman yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Itu teman-teman bisa mengaksesnya melalui proyek yang saya buatkan ini. Semoga harapan saya bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Sebelum mengakhiri video saya ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan dalam video saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah menggunakan website atau proyek yang sudah saya buatkan ini. Semoga proyek yang saya buatkan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman selanjutnya dalam memahami materi hukum Newton gerak. Kemudian teman-teman juga semangat dalam mengikuti mata pelajaran fisika di SMP maupun di SMA dan bahkan juga di bangku SD kalau yang mau belajar, atau bahkan teman-teman yang lain yang mau mempelajari lebih dalam mengenai hukum Newton gerak ini. Semoga dengan materi atau proyek yang saya buatkan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman selanjutnya.